Halo, selamat datang di channel paling penting untuk ditonton, My Dirt Shit. Kita sekarang lagi berduka, Suasana sedih ya. dapat kabar gitu kan kemarin salah seorang mungkin favorit kita mungkin yang Maestro paling mungkin. terkenal. Maestro. Itu Mas Hilman Hariwijaya alias Mas Hilman Lupus meninggal dunia karena sakit. Itu gua waktu dengar tuh gua kira wah April Mop gitu kan. Tapi gua sadar ini mah bulan April aja belum gitu. Bulan Maret ya. Pas dicek ternyata benar. Ah iya benar meninggal. Gue juga langsung cek di Google gitu ya. Langsung kayak portal-portal berita yang terpercaya langsung pada mengabarkan semua telah berpulang penulis lupus. Ya sebelum baru bulan tahun kemarin kan si Gusur yang meninggal. Gus Dur yang meninggal. Trio lupus tinggal satu. Boim Lebon aja ya. Tinggal Mas Boim. Nah, kita sekarang mau mengenang in memoriam lah, tribute buat Hilman. Karena lewat karyanya itu lupus ya mempengaruhi kayak gua sama Sani kita sebenarnya malah ketemunya di acara lupus. Biasanya ingat nggak lo? Jadi tahun 2016 tuh lupus tuh ngadain event untuk mencari calon bibit-bibit muda calon penerus Hilman. Dan kebetulan gua tuh ikutan yang di Bandung. Lu ikutan di mana? Jogja ya? Gua di Jogja sempat dapat ilmu Ya, langsung ilmu langsung dari Hilman. dari Mas paling jago mocol se-Indonesia tuh, lebih dari 1 juta eksemplar bukunya. Udah 2 juta di sini. Oh, 2 juta. 2 juta nih. Udah di berapa tahun itu ya nambah ya? Iya, ini kalau salah lupus milenial tahun 2002. Banyak karya Hilman emang ya? Banyak banget. Dan lu tau gak, dia tuh gak cuma bikin lupus doang. Dia banyak banget spin-off-nya. Iya ada. Olga ya, Ada Olga. Olga. Fanya juga ya? Gua kuliah geologi, tau nggak lu kenapa? Kenapa? Biar ketemu si Fanya. Dia kan kuliah di geologi Bandung. Geologi Bandung, iya. Kan Lu setuju gak sih kalau misalnya gua ngomong kalau lupus sebenarnya tuh si Hilman gitu. Setuju gak lu? iya. Iya Lupus nggak itu Hilman. Lupus tuh Hilman kan? Mereka dari mana ya? Yang dia kan lupus itu terkenal sama jambul kan. Nah, ini ya rambutnya jambulan. Jambul ya. Jika tahu sifat yang ditulis sama si lupus tuh penggambaran dia gak? Kayaknya sih. Kayaknya dia ya, orang yang diem cool gitu Iya. ya walaupun menurut gua ceritanya tuh emang mungkin fiksi ya, tapi gua masih, sampai sekarang gua masih yakin kalau Hilman tuh lupus. Kayaknya pengalaman hidup dia semua ada lucu-lucu di. Ya teman, jadi kata si Gus Dur tuh emang ini orang, emang Ini Gusutnya namanya sama kan? ya sesuai dia, ini bukan sih penyair yang sesuai ditulis kata lu. Kalau penyair gitu. Kalau waktu kita ikut itu ketemu Mas Gusutnya sih kayaknya iya gitu. Enggak, itu Mas Gus Dur ya. Oh, galak deh kalau sama lu. Gua kira orangnya gimana, galak dia ngomongnya pedes banget ya. Ngasih kritikan pedes ya. Kalau mental nggak kuat ya, wah gila tuh kena mental juga anjir. Ya. Jadi pengalaman lu waktu ikut workshop lupus tuh gimana? Nah, gua sehari sebelum gua mau ikutan, gua tuh udah deg-degan banget. Ya kan biasa lah, gua tuh nggak pernah ikutan kompetisi nulis gitu ya. Terus gua tuh orangnya nggak biasa harus ngomong di depan orang gitu. Ya jadi kita itu acaranya tuh kayak apa ya, audisi idol itu ya. Audisi idol. Jadi kayak pitching ditambah audisi idol. Betul, jadi ya, disuruh nulis kan jadi kita ya. disuruh nulis, lu besoknya lu bawa dan dibaca sama si siapa? Si Trio Lupus. Langsung Dan dinilai kan. di depan lu harus mereview ulang apa yang lu tulis. Kalau orang biasa ngomong mah ya misalnya, kalau gua kan jarang ngomong di depan umum gitu, orang banyak kan, waduh, itu deg-degan. Kalau gua nggak dimarahin sih, cuma Kayak sidang skripsi aja. udah gua nggak dimarahin sih, dia lebih ngasih masukan, tapi masukan tuh kayak nakal mental atau nggak sih? Dia ngomongin gue gitu banget. Misalnya, wah ini masih banyak kekurangannya, terus pas terakhir kayak belum nih. Belum lucu gitu ya? Belum lucu kayak belum. Kalau menurut gue itu lucu loh, tapi menurut dia belum lucu. Nggak tahu, mungkin standar dia tinggi banget ya sebetulnya. Terus waktu itu dibilang Mas Hilman lu jiplak kan cerita yang lu kirim? Oh iya, Gua masih ingat. Oh, Boim. Jadi udah sekitar berapa jam kan gue nungguin di situ. Tiba-tiba si Boim tuh ngomong, ya nama gue dipanggil, ya Stefan Sani. Gue kaget, kenapa ya? Dia katanya ngejiplak ya? Ngejiplak? Gue tuh bingung ya. Ngejiplak? Kapan gue ngejiplak gitu ya? Karena tulisannya itu pengalaman gue tau lo. Pengalaman gue, jadi karakternya gue ubah. Itu gue diubah jadi lupus. Jadi gak mungkin kalau ngejiplak. Jadi di prank lu berarti sama Trio Lupus sama jahil aslinya. Gue udah kaget banget langsung. Nggak tahu gue jadi orang pertama yang dapat golden ticket. Salah satu hal yang bikin gue bangga banget lah. Dapat golden ticket dari penulis langsung. Abis itu di prank lagi ngasihnya ya. Di prank dulu. Cara ngasihnya juga di prank dulu. Gue langsung ingat tuh memang waktu lu diituin.
wah ini ada peserta yang ketahuan nih ada di internet sama gitu ngomongnya. Iya. Kan gua nonton tuh di Lu gimana? luar. Lu gimana? Wah anjing gitu. Wah gila banget kalau ada gitu. Lu kan nggak yakin sebenarnya, nggak mungkin mereka nyari-nyari di internet gitu kan, pasti ngejailin. Oh lu yakin ngejailin? Kok gua Karena nggak. mereka memang orangnya jail-jail semua kan. Tapi gua nggak kepikiran sejauh itu loh. Yang kayak di Jogja, Kenapa sih? kita caranya di mana coba latihan nulis? Lu kan masih mending di mana lu? Gua di kafe kan? kafe yang ini kafe PD Baik. PD Nah, Baik. Yang di Jogja mereka saking isengnya bikin acara pelatihan nulis tuh di kebun binatang, bayangin coba. Binatang. Di kebun binatang. Mana ada orang bikin latihan nulis di kebun binatang. Jadi lu nulis sambil ditemani Iya kan, gajah-gajah. kata Mas siapa gitu ya. Biar kalian bisa langsung ke habitat alami kalian. Habitat apa sih? Biar lebih natural Terus komedinya. lu gimana asal di Jogja lu ngapain? Nah, gua- yang gua bingung satu. Lu kan domisili di Bandung. Gua di Bandung. Kenapa lu ikutan audisi Jogja? Nah, itu dia ceritanya Gimana? Gua nggak tahu tuh, kan awalnya Jogja duluan. Heeh. Nah, gua ikut kan karena gua penggemar lupus. Oh, lu nggak tahu bakal Nggak tahu audisi bakal di Bandung. Iya. Jadi gua datang tuh pas giliran gua audisi lah istilahnya kan. Giliran gua pitching. Halo, saya Arya dari Bandung. Si Mas Wilman langsung ngomong, "Loh, di Bandung bukannya kita ada nanti?" gitu katanya kan. Waktu itu gua masih mikirnya dibohongin gitu, dibuat apa icebreaker doang Iya, gitu icebreaker doang. Iya. Oh gitu Mas, saya sengaja gini gitu. Terus gua pitching lah cerita gua kan. Nah, setelah selesai pas bubaran cerita itu baru gua ditanya sama si panitianya, Iya. Mas Arya mau ikut yang di sini aja apa yang mau di Bandung? Ini beneran ada di Bandung Mbak? Ada katanya. Wah kalau gitu kenapa gua ikut? Tapi seru kalau di Jogja. Oh, lu Iya, milih karena gimana? macam-macam kan. Lu milih gimana? Kebun binatang. Lu milih bertahan di Jogja atau milih ke Bandung? Bertahan di Jogja lu? Ya berhubung gua dapat tiket di Jogja ya, Oh iya sih udah kagok lu ya. gua dapat golden ticket kan. Iya. Nah, rencananya gua kalau gagal di Jogja ya bakal ikut ke Bandung juga. Waduh gila nih. Sama-sama. Nyoba lagi. Gitu. Tapi karena udah dapat ya, gua jadi anak Jogja, hitungannya jadi tim lupus. Lu waktu dapet di prank gitu nggak atau langsung kasih? Gimana sama Mas Hilman? Kalau kita dulu langsung kasih. Jadi Oh, langsung. setelah audisi semua bacain. Gua kalau terkenang gua pitching itu gua jadi haru gitu sekarang. Kenapa lu? Kan gua bikin cerita itu waktu gua persembahan ke mereka tuh cerita putra-putranya si lupus tuh lagi reunian. Mereka Iya. semua ke SMA mereka kan, Iya. SMA Merah Putih. Nah, di situ yang lain tuh pada udah si Gusur gua bikin jadi food blogger, tapi dia nge-review foodnya pakai puisi kan, dia seniman. Maksud gua kan ceritain biar ini loh lupus yang baru tuh gimana kan, kita pitchingnya itu kan Oh, ya, jadi lu yang mereka cari kan itu. Jadi lu bawa ke era sekarang ya? Lupus ke era sekarang ya? Pokoknya gitulah. Jadi pas lupusnya gua sengaja simpan di akhir ceritanya. Gua bilang di reuni itu mereka anak-anak sama Merah Putih itu nyari-nyari lupus mana. Terus gua ungkap di akhir si lupus itu ternyata ada anak remaja yang di depan pintu masuk yang jagain karcis masuk mereka. Nah, itu pas dia buka topinya ternyata itu lupus. Jadi orang teman-temannya lain heran kan, kok kamu masih muda gitu. Dan maksud gua waktu ditanyain sama mas-mas itu gua bilang gua pengen lupus tuh nggak berubah dari zaman lalu sampai sekarang. Jangan sampai dia Korea-Koreaan, jangan sampai dia Iya. ninggalin permen karet segala Ya, macam. konsep lu kayak ini ya, kayak Nobita ya. Kelas 4 SD terus sampai Iya. Oh, Nah, tapi sekarang gua mikirnya waktu itu jawaban Mas Hilman tuh dia bilang, "Wah, saya suka lupus awet muda gitu." Jadi rohnya lupus selalu ada, dia ngomong rohnya lupus selalu ada tuh. Oh, dia suka sama idol lu. Nah, jadi gua kepikiran, wah sekarang ya mungkin itulah mungkin spirit lupus tuh harus tetap Wah, dipertahankan spirit. gitu kan. Iya, Ya. iya. Nggak tahu nih lupus gimana sekarang. Iya sih. Rohnya sudah tidur bersama Mas Hilman Oh, kayaknya. ya Mas Hilman iya sih. Benar. Ini kalau menurut lu, kata lu apa sih yang bikin lupus bisa dia di tahun pertama kali dia tahun 86 kan pertama kali muncul lupus. Makanya lupus di Majalahai. Ya. Jadi cerpen di Majalahai. Terus baru dibukukan di Ya, tahun 86 kan. Tahun ya? 86 baru dibukukan. Film ini Tangkap Ledak Kata gue Lupus sekarang, Kita, karena buku pertama. kan tahun 80 itu sama sih Majalahai itu pas tahun 80 tuh kayak jadi trendsetter anak remaja gitu. Jadi trendsetter dan ketika majalahnya meledak, lupusnya kecepatan popularitas, bikin buku. Ya orang udah tahu lah, oh ini lupus Udah. Majalahai ya. Udah ada base fans. Udah ada base-nya. Coy kalau bener kata lu udah ada base fan base-nya gitu. Jadi kalau misalnya dia nulis sudah terjual dari 2 juta ya gue percaya sih. Pasti fan base-nya kuat banget ya. Nah, itu kalau kata lu lupus kalau sekarang kan udah banyak ribuan-ribuannya tapi gagal gitu kan ya istilahnya. Iya. Kita ada yang dari filmnya juga ada kan yang Migdat Adausi itu. Ya, kurang oke. Iya, itu kenapa kata lu nggak lupus yang sekarang tuh nggak bisa connect gitu ke remaja yang sekarang? Gimana kalau gue bilang ya,
kalau misalnya kita baca cerita-cerita Lupus yang apa dulu gitu ya, sebenarnya masih relevan sih menurut gue, masih relevan. Iya, soalnya ceritanya keseharian banget kan. Saya emang, dan gue yakin tahun generasi 90-an tuh pasti nggak ada yang nggak mungkin tahu Lupus ya, generasi 90. Mungkin kata gue promosi ngaruh nggak sih kata lu promosinya kurang gitu. Misalnya kayak si yang lu ngomong Lupus Reborn tuh gue jadi inget Warkop Reborn gitu. Gimana caranya Warkop yang booming di tahun 90-an dibawa ke era sekarang dan tetap filmnya tetap laku, anak muda sekarang tetap suka gitu. Nah, yang gue aneh tuh ketika Lupus yang tahun berapa 2016 ya filmnya. Yang dan dibawa ke media filmnya ternyata nggak meledak ya, nggak booming juga ya. Iya, kan nggak berhasil lah istilahnya. Kalau dari kacamata lu gimana? Sebagai lu yang udah nonton filmnya dan baca novelnya, emang karena terlalu banyak perubahan atau enggak? Kalau kata gue sih gitu, karena terlalu apa ya? Banyak dirubah. Terlalu berusaha biar jadi fit ke remaja sekarang gitu. Contohnya apa? Main Instagram gitu kayak ada Instagram gitu kayaknya kan kurang kena. Maksudnya kalau kata gue pesona Lupus ini sebenarnya dari kehidupan dia yang 90-an itu gitu. Oh, yang era 90-an itu ya? Kayak misalnya cerita Olga, radio jogging. Sekarang kan masih ada radio. Yes. Siapa juga mas roda juga ya? Kalau mau dipindahin ke dia bikin podcast misalnya. Iya. Gak seru kan justru. Bakal aneh ya? Pesona radio itu dari dia ditelepon fans si Somat itu kan. Minta-minta lagu segala macam kan itu. Mungkin kalau itunya yang ditonjolkan, mungkin penonton remaja sekarang tertarik. Wah, ternyata 90-an kayak gini. Ternyata 90-an kita nggak punya itu di 90-an kita, dan mereka jadi experience itu mungkin itu yang daya tariknya mungkin bisa dari sana, bukannya itu yang dihilangkan gitu kalau kata gue. Kalau misalnya si Lupus tetap mempertahankan era 90-an, iya, dengan setting tahun 90-an tuh kayaknya lebih oke ya. Tetap bikin kayak Dilan itu kan dia. Iya kayak dia. Iya benar kayak dia ngobrol kan. Tetap 90-an gitu kan. Ngobrol maksudnya Dilan banyak black hole ya, banyak misi. Tapi iya sih. Dia kan pas dibikin tuh nggak dirubah tahunnya dia tetap 90-an ya. 90-an kan. Iya sih, benar juga ya. Kan selama ini Lupus yang ribuan selalu pindahin tahun. Gaya rambutnya diubah gitu kan. Nggak dijambulin lagi segala macam. Iya, apalagi yang Lupus, iya sih. Padahal pesona Lupus kan ya karena jambulnya, permain karetnya. Yang pas Lupus milenial juga, gue pas nonton Lupus milenial yang di Indosiar itu ya, beda sih, kurang udah feel-nya udah hilang kata gue. Yang topi centil nih gue ingat ceritanya nih. Kenapa deh? Yang dia kenalan sama cewek, terus janjian mau ke rumahnya. Pas udah mau berangkat, si Lupus tuh bingung, dia belum tahu alamatnya. Karena kalau di zaman sekarang tuh perjuangan Lupus mencari alamatnya kan jadi gampang, tinggal telepon, tinggal WhatsApp, tinggal sosial media. Kalau dulu zaman dulu mana ada kan, jadi dia keliling muter-muter Jakarta tuh jadi petualangan yang lucu jadinya, jadi unik kan. Iya, kalau Korea sana udah nggak pas. Apalagi menceritakan kan. Lu juga yang gue paling inget yang jadi tamu tadi diundang. Yang mereka datang ke pesta ulang tahun. Oh, yang mereka tiap minggu buat makan gratis. Ya diajak sama si Anto. Pokoknya setiap ada mereka suruh pakai baju bagus. Terus jalan ke Jakarta. Mana setiap ada kondangan, ada pesta nikahan. Itu perlu ditiru buat anak-anak kuliah itu buat makan enak. Ada satu pertanyaannya yang masih jadi misteri buat gue. Lu tau ending Lupus bakal gimana? Gak bakal ada endingnya kalau kata gue. Gue pernah nanya langsung ke Mas Hilman waktu pas di Bandung. Kan gue penasaran ya, Mas Hilman, kepikiran nggak sih bikin ending Lupus tuh bakal kayak gimana? Di otak dia ada, tapi belum dia tulis. Dia gitu, dia bilang gitu. Menurut dia gini, menurut dia tuh Poppy sama Lupus tuh nggak akan pernah nggak jadian. Nggak akan jadian. Dia nanti Poppy menikah, si Lupus menikah. Tapi nanti di suatu kesempatan, setelah mereka udah punya anak, di suatu waktu mereka tuh bakal ketemu lagi dengan kondisi Poppy atau suaminya lagi gimana, si Lupus sama istrinya bakal gimana. Oh gitu Mas, ya di atas saya gitu. Wah, gue denger langsung dari orangnya loh itu. Gimana kalau tiba-tiba si Lupus sama si Vivi alone gimana? Sama si Gusur. Itu juga ada semuanya dari teman-teman dia asli kan, nama asli tokohnya benar. Asli. Gue jadi kepikiran begitu lu bilang pacaran itu. Satu momen lagi yang kalau cerita Lupus sekarang tuh diremajakan ke sekarang tuh nggak cocok. Yang cerita makhluk manis dalam bis. Itu gimana? Yang mereka kan tiap pulang sekolah tuh sengaja naik bis jurusan manapun cari cewek-cewek cakep lagi. Yang sekolah lain ya? Terus digodain tuh sama mereka semua satu geng. Siapa yang dapat pacar gitu kan. Nah kalau zaman sekarang kan itu udah langsung calling segala macam dihujat kalau kayak gitu. Udah iya juga ya. Nah tapi itu perbedaannya remaja dulu remaja sekarang. Kalau remaja sekarang kan kalau ngodain cewek ya kayak yang humor-humor bapak lu anak ini ya? Gitu ya, patut gitu kan. Kok tahu gitu ya? Iya.
karena ini timu gitu kan kalau anak zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan di cerita lupus itu mereka godain cewek tapi nggak nyerang si cewek gitu, nggak nyentuh ceweknya, maksudnya mereka tuh adu gombalnya tuh dengan ngeliatin, halo saya lupus, kerjaan saya makan permen, saya punya band, gitu. Ayo saboim, jadi kayak ngenalin diri terus dijatuhin masing-masing, jadi nggak ceweknya tuh nggak disentuh gitu istilahnya, nggak kena gombalannya gitu, lebih ke jual diri lebih kan, pesona diri sendiri ya, lebih pesona diri, iya. Terus akhirnya yang keterima sama cewek cakep di bis itu kan si teman lupus si Gito kalau nggak salah, yang pernah main sinetron di ACI zaman dulu lah, jadi ceweknya kenal jadi pacaran. Ya kan zaman sekarang kalau goda-godainnya kan beda. Iya, udah dianggap ini ya, udah dianggap. Cara anak sekarang goda anak zaman dengan zaman dulu juga beda kan. Nah, dulu juga anak zaman sekarang naik bus kan ya, pasti naik Grab ya. Sekarang juga nggak bisa ya. Iya, kamu naik bus naik Grab lah. Ketemunya di Grab ya susah. Di Grab share kali, di Grab share. Lu tau nggak, Hilman tuh banyak banget menginspirasi banyak penulis di Indonesia. Iya, kayaknya. Gue baca Raditya Dika, dia terinspirasi nih. Aditya Mulya, penulis bestseller Jomblo juga. Dia banyak terinspirasi dari Hilman. Jomblo tuh kalau sekilas yang difilmin dulu. Yang difilmin itu. Kalau kita baca emang sekilas emang bau-baunya tuh emang apa? Lupus lah, bau-bau. Kelasa itunya. Kelasa. Gaya ngobrolnya, bercandaannya. Ngomong soal inspirasi lupus, lu suka lupus tuh kenapa dan apakah dia menginspirasi lu segede apa gitu? Gue suka lupus tuh karena gue tuh kecil kan hobi gue ke Gramedia. Jadi gue tiap ke Gramedia tuh gue boleh beli satu buku gitu. Satu buku. Dan gue tuh pasti buku tuh kalau nggak komik Doraemon, gue pasti belinya itu tau nggak yang buku seri-seri Tokoh Dunia. Ya. Nah, kalau seri Tokoh Dunia gue belinya lupus. Nah, pertama kali gue baca lupus gue beli novel lupus gue lihat ada di TV sinetronnya itu yang si Oka Sugawa itu. Oh, dari sinetron. Dari situ, gue bukan dari novel kan gue masih kecil kan. Nah, tapi gue dari sinetron ke novel. Dan gue nyarinya waktu itu emang yang lupus doang, gue nggak tahu yang lupus milenial, lupus ABG atau. Oh iya, ada banyak jenisnya. Lupus kecil. Banyak variannya kan lupus kecil, itu gue kurang suka yang lupus kecil, lupus milenial itu. Gue cuma tanya lupus doang, lupus. Kalau gimana? Lu pertama kali kenal lupus dari mana? Gue karena diam-diam baca koleksi om tante gue sih. Oh dia koleksi lupus ya? Mereka kan anak 80-an tuh, kalau gue anak 90-an, jadi waktu kecil gue ngecek lemari mereka terus dimarahin, jangan baca itu bukan buku anak-anak, buku dewasa gitu. Nah kan gue iseng gue kumat kalau digituin. Apaan gitu? Diam-diam gue baca, dapatnya lupus yang makhluk manis dalam bis itu. Lucu. Gue berharap dapat cerita apaan gitu aja. Usia berapa? Hah? Usia berapa? Masih SD gue kalau nggak salah. Dan pas dibaca tuh ya kok lucu gitu, lagi pula unik bukunya gitu, maksudnya kan kalau buku-buku lain kayak majalah Bobo zaman dulu yang gua tahu kan, komik itu kan petak gede gitu ya. Kalau ini kan bukunya tuh zaman dulu ramping gitu, gua bacanya nggak ada masih relate ya, bisa ketawa juga lah anak kecil, anak SD gitu. Akhirnya begitu tahu suka, gua langsung dibeliin buku lupus pertama gua itu jalan-jalan seram. Jalan seram nih. Kalau lupus ini enggak apa namanya, ada menginspirasi lu dalam hal apa ya dalam kehidupan lu yang tidak begitu menarik gitu. Lu nggak lihat gua tiap hari makan permen karet. Itu dari lupus itu. Dari lupus gua ambil itu. Ya, nulis sana enggak? Waktu kecil sih gua punya adik cewek kan. Nah gua langsung ngeliatnya gua tuh lupus, adik gua lulu gitu. Gua dulu waktu SD tuh selalu bikin cerita-cerita dari Gosbang, judulnya gua ambil terus gua bikin cerita sendiri gitu. Nah lupus ini karakternya yang gue ambil, gue bikin cerita sendiri, tapi dari kehidupan gue. Nah itulah sampai sekarang juga penulisan lupus kan gue tiru gitu, maksudnya gue tuh kalau pengen nulis tuh selalu nggak pengen pakai kata-kata yang ribet kan, lupus kan kata-katanya nggak ribet sih bener, ngasal aja mereka tuh, nggak ada kata-kata yang jelimet, terus kejadian hidupnya juga relate. Nah, lu paling suka pemeran lupus siapa? Itu ya, Hilman pernah kan main jadi lupus juga di film Topi Centil. Semuanya kan boimnya jadi boim, gusur jadi gusur segala macam. Kurang oke ya lu. Jadi cuma satu film doang ya? Iya, Topi Centil. Setelah itu balik ke Rian Hidayat kan. Rian Hidayat. Kalau boimnya siapa lo? Si Ucup. Si Ucup lah pasti lah. Si Fani Fadilah ya. Pokoknya lu kalau ngomong boim di otak gue ya si Ucup. Lu ngomong gusur di otak gue si Fami Boy itu. Fami Boy tinggal juga ya. Iya, enggak ada yang lain. Kalau Lulu banyak nih sih. Lulu versinya. Ini gue suka Messi Oka itu. Aduh, gue lupa namanya. Waktu si Oka lulunya siapa? Yang itu ya. Nia Paramita ya? Iya, Nia Paramita, istrinya si Gusti Randa kan? Nia Paramita. Oh iya, si Centilnya dapat kalau Nia Paramita. Dapat. Kalau Olga ya? Lu nonton nggak serial Olga? Salah Sehan, terus ada Meli Manhutu. Oh, cocok semua terus kakaknya Milea, Sisi. Oh, sempat jadi juga? Sisi Priscilia sempat jadi Olga.
Olga Mania. Kalau sekarang kata lu cocok siapa ya? Waduh. Mungkin Trio Lupus yang asli juga mungkin susah nyarinya, makanya sampai sekarang nggak ada serial yang terbaru gitu maksud. Emang berat nih bikin film memorable yang bikin di generasi 90 yang bikin orang suka gitu, terus lu reborn Iya, lagi susah itu. Lu bebannya banyak, lu harus siap dihujat juga ya. Kalau kata gua mending Lupus kecil digituin, tapi animasi kayak Upin Ipin. Nah iya bener, Iya, kayak seru ada nggak? Sapo Jarwo Seru gitu nggak ya. sih? Iya. Seru juga. Iya bener. Jadi nggak perlu nyari-nyari orang yang mirip gitu kan. Iya. Animasi bener. aja gitu. Animasi. Seru Cuman kayaknya. ngomong gitu si Mas Dilan waktu dia waktu kita audisi, dia mau bikin Lupus tuh di banyak media, film, animasi. Oh iya, di Jogja juga ada divisi itunya waktu tim kita. Ada apa? Komiknya. Ada komedi juga yang tuh. gambar gitu. Wow. Nah mimpinya sebenarnya Hilman tuh, gue kira dia tuh punya mimpi tuh emang buat apa? Bikin legacy Lupus tuh tetap abadi ya. Buat gede. Nah di luar Lupus tau nggak lu karya Mas Hilman di luar Lupus? Tahu. Banyak kan ya sebenarnya. Yang gue tahu setelah dia nggak nulis buku kan dia aktif nulis sinetron kan? Iya Gue sinetron. tahu Anak Jalanan. Ada itu ya dari genre SMP yang baru kan? Iya, lu Ikatan Cinta. Lu nggak tahu nggak sih sinetron yang ditulis Hilman tuh ada bau-bau lupusnya gitu? Iya, dan di cerita-cerita Lupus juga kerasa lah. Kerasa ya? Pakai yang baru-baru, cerita Lupus yang paling baru gitu kan. Gue pas ngeliat Anak Jalanan itu ya, wah tuh Anak Jalanan Udah mulai ada bau-bau yang si Stephen sinetron. William itu udah kayak Lupus aja, populer, udah apa? Dia tahu lah kata gue si Hilman tuh emang idenya tuh emang unlimited lah. Dia bisa bikin karakter yang bakal disukai orang. Dia tahu banget orang tuh bakal suka gitu. Ganteng, jago naik motor, jago berantem. Iya kan, terus ada ya pacarannya begitu, model-model cerita Lupus kan, pacaran Iya, FTV sinetron kita itu. Terus ada juga tuh cerita Lupus yang gue ingat, si Boim beli sumur jengkol, si Gusul beli apa gigi palsu buat engkongnya. Ngomongnya Ketukar plastiknya, itu kan sinetron banget ya. Jadi iya. huruf sinetron itu udah ada Udah ada, sebenarnya. iya. Ya cuman gua waktu tahu Hilman nulis Anak Jalanan kaget juga, oh ternyata Hilman yang nulis gitu. Gue coba tahu, wow, baru tahu gue ini kalau gimana bikinnya. Karena dia emang, maksud gue, kecintaan dia buat dunia menulisnya emang luar biasa ya. Masih Walaupun Lupus dia udah nggak nulis Lupus lagi, tapi dia media menulisnya masih Yang jadi skrip. sibuk banget memang waktu kita itu di kebun binatang di Sibuk ya? tim Lupus. Dia masih sambil ngebaresin. Iya, jadi waktu nggak ada agenda tuh dia nggak available buat kita ajak ngobrol gitu. Kenapa? Karena dia nulis ngejar setoran naskah film serialnya gitu. Oh, jadi pas Dia sibuk kerja. Jadi pas peserta lagi sibuk nulis gitu? Yang misalnya lagi istirahat, lagi makan, dia nulis. Kita makan dia nulis. Idenya gimana Bisa ya? nulis, iya. Nggak ada Di mana-mana habis-habisnya, gitu. idenya nggak ada habis-habisnya. Nah, kebanyakan Mungkin juga capek. sinetron yang ditulis sama si Hilman tuh kebanyakan meledak loh. Anak Iya. Jalanan itu meledak kan? Gue ingat banget pas Anak Jalanan itu anak kecil tetangga gue pernah pakai kaos. Sebenarnya lagi naik motor gede itu ya? Motor gede itu. Lu juga motor gede gara itu kali ya? Biar jadi anak jalanan lu ya? Agak anjir. Kirain lu terinspirasi juga. Iya. Oke, sebelum penutup nih, cerita favorit lu Lupus apaan? Gue yang suka yang ke undangan itu, yang ke undangan. Terus gue suka yang ke Drakuli tuh nggak lo? Drakuli itu yang Iserem. Oh, yang temannya si Lulu ya? Ya, nah bener teman si dulu yang namanya Drakuli. Kalau gua yang paling gua suka tuh cerita Lupus. Yang Lupus kuliah gua paling suka. Oh yang ini udah gede banget, udah lulus SMA ya? Disangka dewasa gitu kan sama Iya. dianggap dewasa terus dia yang beliin jajanin semua orang gitu, kasihan banget. Iya. Mestinya dia yang dirayain gitu. Tebak-tebakan Lupus lu, tahu nggak lu? Tahu. Salah satu ciri khas Lupus kan tebak-tebakan. Yang sebenarnya garing sih, tapi Iya, kalau sekarang kalau dibacain sekarang mah garing ya. Iya. Ada gue paling ingat tebakan Lupus. Apaan? Kenapa pantat manusia cenderung keriput? Kenapa? Karena selalu dicuci tapi nggak pernah disetrika. Macam-macam, terus ada ini nih, ada pantun-pantun juga kan kayak gini nih. Jangan takut, jangan khawatir. Terus? Ini kentut bukannya petir. Ini lucu aja. Lebih khawatir. Cuman oke nggak sih? Dia bisa memposisikan diri gitu ya, kan waktu kecil. Dia apa? Bercanda anak kecil gitu ya. Terus ABG, bercanda anak ABG. Lupus. Iya, bisa membawa gitu Dia ya. bisa bawa, kata gue tuh hebat banget. Nah kalau dia sampai sekarang masih bisa bertahan nulis apa? Sejak lama soalnya imajinasi dia tuh emang apa? Luas banget. Ya, itulah. Semoga Lupus sekarang walaupun Lupusnya tidur, Lupusnya nggak bangun lagi gitu. Ya, Kasihan bangun juga. lagi, itu soalnya. Sedih sih gua nggak ada apa legasinya bisa hilang gitu.
Apalagi sekarang lupus tinggal satu kan, tinggal Mas Boim sendiri. Ya jadi semoga, Ya, semoga lupus. harapan gua semoga lupus bisa terus eksis gitu ya. Anak era sekarang bisa tahu lah betapa kerennya lupus, betapa lucunya lupus, dan betapa menginspirasinya lupus buat kita generasi 90-an. Benar. Cobalah gimana ya, sekarang buku-bukunya juga susah dicari ya. Nah, gak cari. Ini gua dapatnya juga di buku-buku lama. Kayak kalau kita ke toko buku juga belum tentu ada lagi ya. Udah nggak cetak ulang lagi kayaknya, udahan ya. Ya, para winners, begitulah kenangan kita terhadap Mas Hilman lewat karyanya Lupus dan karya-karya lain. Kalau kalian punya apa ya, mungkin Cerita yang paling kalian suka dan paling kalian kenang apa gitu ya, boleh tulis ya. yang jelas kita semua masih rindu sama Lupus, kita terus hiduplah Lupus, hidup Lupus, because in life there are winners, there are Loser.